Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Makanya saya guru baru di SMK ini. Panggil aja Kak Alvin. Saya guru dari Jakarta dan baru ke Bandung beberapa minggu ini saya akan mengajar kalian mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Nah, sebelum mungkin ke materi, kayaknya siapa sih ketua kelasnya? Aldi, coba pimpin dulu. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Aldi. Mungkin saya absen dulu ya. Nah, kalau dilihat kadang saya suka lupa. Ya, mungkin Salsa Jovi, Sawan, Hadir. terima kasih. Jadi hari ini kelas di PBA masuk semua ya? Masuk Pak. Oke. Para siswa sekalian, kalian pernah nggak sih lewatin satu jalan, habis hujan terus jalanannya tuh tergenang air? Sering Pak. Sering. Terus kalau misalnya mau motor lewat tuh airnya nyiprat, pernah? Nah, itu saya alami beberapa minggu yang lalu ya di daerah atas, daerah Lembang. Ya, bisa dibayangin, Lembang ini kan daerah atas ya tadi. Ya. Menurut kalian kenapa kok bisa terjadi genangan air seperti pada gambar ini? Curah hujannya tinggi Pak. Curah hujannya tinggi. Nah, ada lagi nggak? Sistem drainasenya. Sistem drainasenya. Benar. Jadi selain karena curah hujan tinggi tadi disebut, sebenarnya faktor krusial itu terletak pada sistem drainase yang tidak bekerja secara optimal. Ya. Oleh karena itu, kita akan mempelajari tentang spesifikasi drainase. Yang kita udah bicara soal spesifikasi, berarti menyangkut hal-hal teknis. Kalian, apalagi kalian nanti akan jadi anak teknik, ya. Kalian harus punya kalkulasi yang baik, harus bisa berpikir secara matang dan berpikir jangka panjang. Nah, tujuan pembelajarannya setelah mengamati slide materi, studi bisa menjelaskan pengertian dan fungsi spesifikasi drainase. Yang kedua, setelah melihat contoh visual gambar, studi bisa menjelaskan komponen spesifikasi teknis drainase itu apa aja. Yang terakhir, setelah mengamati ilustrasi, studi bisa menjelaskan bentuk-bentuk penampang dari drainase. Nah, menurut kalian drainase itu apa sih? Kalian sudah sering dengar drainase? Selokan Pak. Selokan, nah itu bahasa gampangnya. Ada mau lagi yang berpendapat? Menambahkan air hujan. Benar. Itu jawaban yang simpel tapi benar. Ya, jadi lengkapnya mungkin drainase itu sistem saluran pembuangan kelebihan air dari permukaan dan bawah permukaan jalan agar tidak terjadi kerusakan konstruksi. Gitu. Karena kalau misalnya drainasenya tidak sesuai spesifikasi, airnya nanti akan meluap ke jalan yang akhirnya nanti merusak infrastrukturnya. Fungsi spesifikasi drainase ini ada 4 hal. Yang pertama mungkin menjamin sistem drainase itu agar bekerja secara optimal. Yang kedua, mencegah adanya genangan dari banjir di area bangunan. Yang terakhir, yang ketiga, melindungi struktur bangunan dari kerusakan akibat air. Dan yang keempat, yang penting memastikan bahwa pembangunan itu sesuai dengan standar yang aman dan efisien. Nah, kita mulai masuk ke hal intinya, ya, komponen teknis. Kita akan bahas ada 4 hal: dimensi saluran, ada kemiringan saluran, ada bahan konstruksi, dan lengkap. Kita bedah satu-satu. Mungkin dari dimensi ya. Sebenarnya kalau dimensi lebar sama kedalaman itu kita bisa kalian sesuai sama berita rencananya. Maksudnya apa? Semisal kalian ditunjuk menjadi perencana, kalian tuh harus tahu dulu di daerah tersebut tuh punya curah hujan tinggi atau enggak, daerah tersebut tuh rawan banjir atau enggak. Nah, kalau kita mengacu ke SMI ini lebar minimal di saluran tepi jalan itu 30 sampai 50 cm. Ingat, 30 sampai 50 cm itu tepi jalan. Kalau untuk kedalamannya di saluran
itu kedalamannya 40 sampai 100 cm. Sedangkan kalau kedalamannya di sungai, ya, itu dia lebih dalam lagi, lebih dari 1,5 meter. Nah, kemudian kalau kedalamannya di daerah yang rawan banjir tadi, itu lebih dari 2 meter. Coba kalian perhatikan gambar sini. Di sini tuh lebarnya 50 cm, tingginya 50 cm. Menurut kalian drainase yang tipe seperti ini cocoknya di lingkungan pemukiman atau di lingkungan apa? Kalau kita mengacu ini dari kedalamannya, lihat cocoknya di lingkungan apa? Lingkungan Pemukiman ya, karena dia tingginya cuma 50 cm. Dan kalian harus tahu kalau misalnya di lingkungan pemukiman jangan buat kedalaman terlalu dalam, karena itu membahayakan. Ya, kadang misalnya masih banjir gitu ya, orang nggak tahu letak drainase di mana, masuk gitu. Selanjutnya bicara kemiringan. Nah, drainase itu nggak boleh datar. Kalau datar gimana nanti airnya? Mengalir, menggenang gitu ya. Jadi minimal itu 0,5% sampai 2%. Nah, mungkin kalian bingung 0,5% sampai 2% itu semiring apa gitu Pak? Saya kasih contoh kasus, misal kalian buat drainase panjangnya cuma semeter. Nah, kalian mau pakai kemiringan 1%. Nanti 1% itu kalian kali aja sama jaraknya 100 cm. 1% dikali 100 berapa jadinya? 1 ya. Nah, jadi nanti kalian pakai kemiringan cuma 1 cm. Kok kecil banget Pak? Ya karena kan jaraknya cuma semeter. Nah, perlu diperhatikan ya. Drainase itu ternyata tidak boleh dibuat terlalu curam kemiringannya. Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Ini karena kan prinsipnya air itu kan pasti dia mengalir ke daerah yang lebih rendah ya. Nah, semisal kalau kemiringannya terlalu curam, otomatis alirannya makin cepat atau makin lambat? Makin cepat. Nah, di drainase air kan nggak cuma air kan, pasti kan dia bawa kotorannya kan, bawa batu kecil gitu ya. Nah, nanti itu tuh sifatnya jadi kayak amplas. Dia tuh ngegerus si saluran drainasenya. Ya, jadinya terjadi erosi, jadi kerusakan material. Ya mungkin kalau sebulan 2 bulan nggak kelihatan, cuma mungkin kalau udah jangka panjang drainasenya bakal rusak. Selanjutnya bahan konstruksi ada 4 ya. Pertama dari beton cetak, batu kali, baja pembersih dan pipa PVC. Kalau beton ya dia kuat, terus juga mudah dipasang. Nah, kalau batu kali dia lebih murah, tapi perawatannya itu perlu yang intensif gitu. Cuma kalau baja tahan bebannya berat, cuma rentan terhadap korupsi. Kalau pipa PVC dia pemasangannya mudah, cuma dimensinya itu terbatas seperti itu. Nah, pelengkap drainase di sini udah ada pernah lihat nggak inlet kayak gini? Nah, istrinya di jalan-jalan itu pasti ada. Kalau inlet ya bisa dikatain, berarti kan dia apa? Tempat apa? Masuknya air ya. Kalau outlet berarti tempat keluarnya. Nah, terus juga ada namanya grating, ya kan, grating. Yang biasanya kalau di kita tuh nyebutnya cuma penutup solokan gitu ya bahasanya. Nah, terus juga ada manhole atau kita bisa dikatakan semacam bak kontrol gitu. Nah, kemudian ada seal trap, jadi dia perangkat endapan. Gitu. Kita udah bahas komponen teknis. Nah, kita bahas sekarang bentuk penampaknya. Ya, ternyata bentuk drainase itu bermacam-macam. Ada trapesium, persegi, segitiga, sama setengah lingkaran. Coba kita ya. Nah, kalau trapesium dia tuh debitnya besar. Dipakainya tuh cocoknya di daerah-daerah yang terbuka. Terus juga dia tuh strukturnya stabil karena kemiringan itu dia ngikutin si tanah. Cocok di daerah pedesaan. Kenapa? Karena kan di pedesaan masih tersedia lahan yang luas ya. Gitu. Sementara kalau persegi dia lebih hemat ruang. Bisa di bawah, bisa di permukaan jalan. Cocoknya dia di perkotaan sama pemukiman padat. Itu juga sebenarnya kalau persegi itu nggak debit kecil tapi debitnya menengah. Kayak gitu. Itu trapesium sama persegi. Kalau segitiga dia debitnya kecil, alirannya juga cepat. Cuma nggak disarankan buat jangka panjang. Soalnya dia tuh debitnya kecil, jadi air tuh gampang meluap ke atas. Nah, kalau setengah lingkaran ini cocoknya kayak dipakai di gang-gang kecil gitu, karena dia nggak butuh dimensi yang besar. Terus juga dibanding bentuk lain, sebenarnya kalau setengah lingkaran dia aliran itu lebih bagus. Nah, selanjutnya saya punya
sekalian ya. Jadi di sini nanti ada satu kasus. Karena ada dua kelompok ya ini ya. Ya Pak. Nah, ada satu kasus. Kalian nanti seakan-akan diminta jadi perencana untuk merancang drainase ya. Jadi ada kasus kalian tentuin dimensinya berapa, pemilihannya berapa, bahan konstruktif pakai apa, juga kalau pelengkap, kalau emang nggak perlu bisa dikosongin, terus juga bentuk penampangnya itu kalian harus isi ya. Saya kasih waktu sampai 1 menit aja. Pak. Ya. Pak. Bisa saluran. Ya, ini lagi. Berarti konteks lingkungannya itu apa? 30 detik dari sekarang deh. Udah? Udah ya? Ya Pak. Udah. Oh, ini selesai dulu berarti ya kelompok 1 ya? Ya, karena jauh. Pilih 1 orang buat presentasiin. Nggak apa-apa. Isinya. Dapat berdiri nggak Pak? Baik, ini Pak, jadi kita tuh ada di desa suka maju. Pokoknya konteks lingkungannya di desa, dimensi salurannya itu 100 cm. Terus kekeringan salurannya kita pilih 1%, bahan produksinya bagi-bagi. Terus untuk pelengkapnya ada tukang. Terus untuk pelengkapnya ada sium, gitu Pak. Pelengkapnya apa tadi? Tukang. Tukang. Agak melenceng ya. Baik, oke. Jadi kelompok 1 ini dia dapat kasusnya di satu desa Sukamaju. Dia punya lahan terbuka, terus juga curah tinggi ya. Dimensinya pakai 100 cm. Terus kemiringannya 1%, bahan konstruksinya batu kali. Kenapa batu kali? Ada alasannya nggak apa? Karena murah Pak. Murah. Desa. Cuma kan nanti semisal benar-benar terjadi kayak di perencanaan, kalian tuh kalau batu kali berarti kan butuh perawatan yang intensif ya, karena bisa terjadi erosi, apalagi di daerah desa. Pelengkapnya yang kedua kan? Gak tahu Pak. Kenapa? Oh, dapat jadi pelengkap. Oke. Bentuknya trapesium benar. Jadi kalau semisal lahannya masih luas gitu ya, bisa pakai trapesium, apalagi dengan curah hujan yang tinggi. Oke. Kelompok 2. Konteksnya di lingkungan perkotaan ini ya? Iya. Dia kedalamannya pakai 50 cm, lebarnya 30. Oke. Kenapa 30 lebarnya? Karena supaya tidak terlalu lebar kalau banjir biar lebih bisa kelihatan. Oke. Terus bahan konstruksinya pakai beton cetak. Oke. Kenapa pakai beton cetak? Supaya lebih mudah pemasangannya. Gimana pasangan benar ya? Jadi karena tadi kan kalau beton cetak pasangan mudah, terus juga dia bisa ditaruh di bawah permukaan sama di permukaan. Terus bentuk penampangnya juga benar, dia pakai yang berbentuk petak. Oke. Sebelumnya sebelum saya ke tugas, mungkin ada yang bertanya dulu nggak? Beneran cukup. Nah, jadi nanti ada tugas buat kalian. Tadi minggu depan akan dikumpulin. Tugasnya kalian cari salah satu sistem drainase di lingkungan perumahan kalian. Terus kalian foto. Terus habis itu kalian analisis drainasenya itu berfungsi dengan baik
spesifikasinya di mana, kemiringannya, bentuknya, dan lain-lain pokoknya. Terus juga kalau misalnya ada masalah, kalian kasih saran perbaikannya di mana. Oke? Paham. Ada yang mau nyimpulin nggak pembelajaran kita hari ini? Satu orang apa? Oke, sama. Ya Pak, tadi jadi hari ini kita udah belajar spesifikasi dari drainase tadi, macam-macam bentuk dan tentu harus tergantung dengan konteks lingkungannya Pak. Jadi kita nggak bisa seenaknya bikin drainase gitu. Harus berdasarkan konteks tertentu. Oke. Kasih tepuk tangan buat Saman. Jadi udah, drainase itu benar-benar berperan sangat penting untuk menjaga genangan air dan kelangsungan jalan. Terus juga kalian harus bisa sesuai sama konteks lingkungannya, gitu ya. Jangan sampai kalian disuruh rancang drainase di kota, tapi bagian bentuknya apa? Yang profesional tadi, ya. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah perhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.